Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Cinta Lestari. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai ERD tentang perusahaan proyek manufaktur. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video kali ini baik-baik ya. Sebelumnya, ERD adalah suatu model penyajian data dengan menggunakan entitas dan hubungan untuk menggambarkan model secara konseptual, dengan menggambar struktur logis dari basis data berbasis grafis. Tujuan ERD dibuat untuk menggambarkan atau membuat model suatu database dengan diagram yang sederhana. ERD sendiri digunakan sebagai perangkat untuk media komunikasi antara pengembang basis data dengan pengguna. Contoh kasusnya yaitu sebuah perusahaan proyek manufaktur mempunyai beberapa bagian. Masing-masing bagian mempunyai pengawas dan setidaknya satu pegawai. Pegawai tersebut harus ditugaskan paling tidak mendapat satu bagian atau lebih. Paling tidak satu pegawai mendapatkan tugas sebuah proyek. Namun, seorang pegawai dapat libur dan tidak mendapat tugas proyek. Dalam proyek tersebut, terdapat bidang produksi untuk melaksanakan pengolahan produk hingga menjadi produk layak jual. Sebelum menjadi produk layak jual, membutuhkan bagian pemasok untuk menyuplai bahan mentah di mana nantinya akan mendistribusikan bahan mentah yang telah dibeli oleh bagian produksi. Untuk pemecahan kasus tersebut, yang pertama yaitu menentukan entitas. Di sini terdapat 9 entitas. Untuk entitas sendiri, pengertiannya yaitu merupakan suatu kumpulan objek atau sesuatu yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik. Untuk entitas yang pertama yaitu pengawas, kemudian ada kepala bagian, bagian pengawas, pegawai, pegawai proyek, kemudian bagian keuangan, bagian produksi, dan bagian pemasok. Yang kedua yaitu dengan menentukan hubungan. Hubungan sendiri merupakan hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. Di sini dari entitas tersebut didapatkan hubungan pengawas dapat dijalankan oleh kepala bagian, kemudian kepala bagian dapat ditugaskan pada bagian pengawas, bagian pengawas dapat terlibat pada pegawai, kemudian pegawai dapat bekerja pada pegawai proyek, kemudian pegawai proyek memiliki hubungan bekerja pada proyek. Untuk proyek sendiri dapat dijalankan oleh bagian keuangan, kemudian bagian keuangan dapat mengalokasikan biaya dengan bagian produksi. Kemudian bagian produksi hubungannya yaitu dapat membeli dari bagian pemasok. Setelah menentukan hubungan yaitu menentukan atribut. Atribut sendiri merupakan karakteristik dari suatu data yang membentuk suatu entitas. Di sini terdapat 9 entitas beserta atributnya. Yang pertama yaitu pengawas dengan ID pengawas sebagai primary key, kemudian nomor pengawas sebagai primary key, masa jabatan, dan nama pengawas. Kemudian yang kedua yaitu kepala bagian dengan atribut ID bagian sebagai primary key, kemudian nama bagian, kode bagian sebagai primary key, kemudian jenis kelamin, nomor HP. Untuk entitas bagian pengawas, terdapat atribut ID pengawas sebagai primary key, kemudian tahun masuk, nama bagian, dan nomor pegawai. Kemudian terdapat entitas pegawai dengan atribut ID pegawai sebagai primary key, NIP sebagai primary key, kemudian masa jabatan dan jenis kelamin. Di sini terdapat entitas pegawai proyek, yaitu dengan atribut ID proyek, kemudian ID pegawai sebagai primary key, kemudian
ada jenis kelamin, ada nomor proyek, kemudian nomor pegawai. Di sini juga terdapat entitas proyek dengan atribut nama proyek, tanggal, ID proyek, nomor proyek. Kemudian terdapat entitas bagian keuangan dengan atribut biaya variabel, biaya pembelian bahan baku, kemudian biaya tetap, biaya produksi, biaya perawatan mesin. Kemudian bagian produksi dengan atribut mesin produksi, teknologi pengolahan, produk setengah jadi, produk siap jadi. Kemudian pada bagian pemasok mempunyai atribut harga jual bahan baku, kemudian persediaan bahan baku, pengiriman bahan baku, kemudian kode pemesanan dan nama barang. Kemudian kita akan membuat ERD dengan menggunakan ERD plus. Yang pertama yaitu menentukan entitas. Untuk entitas sendiri yang telah ditentukan sebanyak 9, yaitu yang pertama pengawas, yang kedua kepala bagian, kemudian ada bagian pengawas, kemudian pegawai, ada pegawai proyek, kemudian ada proyek, kemudian bagian keuangan, kemudian bagian produksi, dan bagian pemasok. Setelah membuat entitas, kita lanjut dengan membuat atribut sesuai dengan entitas masing-masing yang sudah ditentukan. Apabila sudah menentukan atribut, kita akan menentukan relationship dari suatu entitas satu ke entitas yang lain. Jadi, ini merupakan hasil ERD yang sudah saya buat. Di sini terdapat entitas pegawai dengan atribut nomor pengawas, ID pengawas, nama pengawas, kemudian masa jabatan. Hubungan yang terjadi antara entitas pengawas dengan kepala bagian yaitu dijalankan oleh dengan atribut dari kepala bagian yaitu nama bagian, ID bagian, kode bagian, nomor handphone, kemudian jenis kelamin, dengan kardinalitas yaitu one-to-one, yang artinya kepala bagian hanya bisa dijalankan oleh satu pengawas. Kemudian di sini juga terdapat entitas bagian pengawas dengan atribut nomor pegawai, ID pengawas, nama bagian, serta tahun masuk, dengan hubungan yang terjadi antara bagian pengawas dengan kepala bagian, yaitu ditugaskan ke. Kemudian dengan kardinalitas yaitu many to one, yang artinya dari banyaknya anggota pada kepala bagian hanya bisa menugaskan satu orang pada bagian pengawas. Kemudian di sini juga terdapat entitas pegawai dengan atribut jenis kelamin, masa jabatan, ID pegawai, dengan hubungan yang terjadi antara bagian pengawas dengan entitas pegawai yaitu terlibat di, dengan kardinalitas yaitu many to one, yang artinya setiap dari banyaknya pegawai hanya bisa satu orang di bagian pengawas. Di sini juga terdapat entitas pegawai proyek dengan atribut yaitu ID pegawai, nomor pegawai, ID proyek, kemudian nomor proyek, serta jenis kelamin. Terdapat hubungan yang terjadi antara entitas pegawai kemudian dengan pegawai proyek yaitu bekerja pada, dengan kardinalitasnya yaitu many to one, artinya banyak pegawai dapat bekerja menjadi pegawai proyek. Kemudian di sini terdapat entitas proyek dengan atribut nama proyek, nomor proyek, tanggal, ID proyek, dengan hubungan yang terjadi antara pegawai proyek dengan entitas proyek yaitu bekerja pada, dengan kardinalitasnya yaitu many to one, yang artinya banyaknya pegawai proyek dapat bekerja pada suatu proyek. Kemudian di sini terdapat entitas bagian keuangan dengan atribut biaya produksi, biaya variabel, biaya tetap, biaya perawatan mesin, serta biaya pembelian. Hubungan yang terjadi antara entitas proyek dengan bagian keuangan yaitu dijalankan oleh, dengan kardinalitas yaitu one to many, yang artinya sebuah proyek
hanya bisa dijalankan oleh banyaknya dari bagian keuangan. Kemudian di sini terdapat entitas bagian produksi dengan atribut mesin produksi, kemudian produk setengah jadi, kemudian teknologi pengolahan, kemudian di sini terdapat atribut produk siap jadi dengan hubungan yang terjadi antara bagian produksi dengan bagian keuangan, yaitu melakukan alokasi biaya dengan kardinalitas yaitu 1:1, yang artinya bagian keuangan hanya bisa mengalokasikan biayanya pada satu bagian produksi. Kemudian di sini terdapat entitas bagian pemasok dengan atribut kode pesanan, kemudian pengiriman bahan baku, kemudian harga jual bahan baku, kemudian ada nama barang, kemudian ada persediaan bahan baku dengan hubungan yang terjadi antara bagian pemasok dengan bagian produksi, yaitu membeli atau dibeli, dengan kardinalitasnya yaitu many to many, yang artinya bagian produksi dapat membeli banyak produk pada bagian pemasok sebelum menjadi produk yang siap jadi. Demikian IRD yang telah saya buat, semoga bermanfaat. See you!